ada yang dia buat inovasi-inovasi yang dia buat sesuai dengan, kalau di sini kan sudah jelas, ya sudah jelas indikatornya yang kita amati, sudah jelas item-item yang kita amati. Kalau memang guru itu melakukan dan memang sesuai ekspektasi, itu kalau dilakukan sesuai itu, ya kan? Tetapi kalau dia lakukan di atas yang kita tentukan, nah itu di atas ekspektasi. Misalnya dia kita pilih, kan hanya ada 3 yang kita nilai di sini. Yang pertama itu adalah perilaku kerja, kemudian kinerja, ya kan? Itu hanya 2 itu sebenarnya. Karena yang RHK itu hanya penunjang. Ya, misalnya begini, saya mau kasih nilai misalnya Ibu Suryati, itu dia lakukan dan bagus semua. Oke? Bisa sih. Kayaknya sudah 3, ya, tapi siapa tahu ada dari Bapak. Ya, terkait dengan pertanyaan dari SD Presbyterian lain untuk melanjutkan penilaian guru yang bersangkutan, sesungguhnya ini juga sudah terpacu secara sistem di Kapolri, Pak. Jadi manakala misalkan yang bersangkutan pensiun per bulan berapa itu? Kemarin ada yang bulan Maret. Maret. 1 Maret berakhir atau Maret berakhir 1 Maret dan 1 April dan 1 Mei. Ya, jadi nanti batas penilaiannya hanya sampai pada bulan di mana dia aktif. Selanjutnya tidak bisa lagi terproses karena ini kan juga ada linknya itu tersambung ke Dapodik. Nah, sehingga penilaiannya hanya sampai pada batas di mana dia aktif kemarin. Kalau misalnya di bulan Maret berarti dia April berakhir, berarti sampai di bulan Maret saja. Yang jelas kapan waktunya dia aktif, sampai di situ saja penilaiannya, dan itu tidak akan mempengaruhi capaian satuan itu, karena secara sistem dia juga sudah terbaca. Lalu kemudian mumpung ini baiknya saya pegang, sepertinya nanti observasi ini akan full di bulan Mei terkait yang disampaikan oleh Pak Kepala narasumber kita tadi itu. Untuk observasi penilaian kepala sekolah itu kita akan full di bulan Mei, karena di bulan Juni itu sudah penginputan bukti dukung yang Bapak sudah kumpulkan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, sehingga nanti mohon masing-masing gugus itu dan mungkin juga kami pengawas pembina di masing-masing wilayah itu akan menyusun jadwal kapan kami turun di sekolah binaan kami. Lalu kemudian yang perlu kita siapkan juga itu adalah instrumen observasi, sehingga nanti kita tidak, walaupun sesungguhnya di PMN itu kita sudah bisa lihat apa yang harus kita lakukan pada saat kami akan turun nanti di observasi kepala sekolah. Nah, sehingga mohon nanti masing-masing sekolah atau kepala sekolah untuk menyiapkan instrumennya, sehingga kalau kami kelupaan untuk turun di sekolah juga sudah ada disiapkan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, untuk sekedar tambahan dari pertanyaan Kepala SD Presbyterian Sulai. Lalu kemudian lanjutan nanti kapan kami akan turun, kita akan fokus. Itu belum mengisi dokumen rencana tindak lanjut, ya nanti bisa kita lihat dari sini. Kalau dia sudah nilai tindak lanjut, berarti guru tersebut sudah mengisi rencana tindak lanjutnya. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu buka. Nah, ini misalnya ya, jadi misalnya di sini kan ada rating observasi, berarti Ibu Masna ini ya dengan Ibu Fahima ini belum mengisi rencana tindak lanjut karena keterangan situ masih rating observasi. Nah, berarti coba bisa minta tolong buka nilainya Ibu Setianingsih, Indrawati Setianingsih, diklik di nilai itu ya, atau yang mana saja ya itu. Oke. Kemudian klik kartu kinerja ya ke bawah. Nah, sekarang kita buka nilai itu. Oke. Oke. Nah, begini Bapak Ibu, nomor 1 itu ini yang penting harus disampaikan dengan guru-guru sehingga mereka tidak ya. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Ya,
bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi. Itu kan sebenarnya apapun yang dialami, dirasakan oleh guru itu yang akan dia tulis di sini. Ya, dia bilang di sini, tantangan yang banyak siswa yang saya temui di sekolah saya, seperti siswa yang ingin diperhatikan, ya, pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, ada siswa yang senang diberikan pujian oleh guru, tetapi terkadang kita sebagai guru lupa memberikan. Nah, ini kan semua ini sebenarnya yang kesulitannya dia, ya kan? Nah, sekarang ini harus konsisten ke bawah ya. Nah, coba ke bawah sampai belajar disiplin. Nah, pertanyaan kedua, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Tujuan tindak lanjut yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Anda, meningkatkan penguatan karakter pada siswa, meningkatkan kedisiplinan kelas melalui penekanan kesempatan kelas. Dua ya, karakter pada siswa, kedisiplinan, pujian, apresiasi berupa pujian, kemudian apa lagi? Memberi pujian atau persen. Ada tiga ya. Jadi yang pertama tadi adalah kedisiplinan, yang kedua karakter, kemudian memberikan apresiasi berupa pujian. Nah, menilai, oke. Nah sekarang apa yang dia lakukan ya? Sekarang kita pindah, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Apa itu? Penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Berarti hanya itu yang dibutuhkan ya. Tadi kan banyak sekali itu, ada workshop, ada seminar. Apakah hanya ini? Ya kan, kalau kegiatan workshop itu kan butuh narasumber, butuh dan lain-lain. Banyak ya, kesempatan kita bahas. Oke, sekarang ke bawah lagi. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Ya, apa definisinya? Pilih minimal itu. Oke. Dia tulis semua ini. Ada. Pengelolaan kelas untuk mencari pelajar berdasarkan peserta didik. Ya. Berarti ada yang kecetan ini ya. Oh ya. Dia tulis semua ya. Oke. Sekarang ke bawah itu. Kapan Anda akan mempelajari belajar mandiri dari PPM? Berarti Maret, berarti sudah selesai. Nah sekarang, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Berarti guru ini hanya membutuhkan itu ya, yang lainnya bisa dia lakukan. Ya, oke. Nah sekarang, ini bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Tadi kan Anda berefleksi. Oke, nah sekarang kita lihat di sini kan kepala sekolah akan menceritakan ini. Pada saat kita baca tadi itu, apakah guru tadi memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini? Apakah dia pikirkan? Ya kan, maksudnya yang dia jawab tadi itu apakah hanya sekedar jawaban supaya pemanis, atau memang jawaban itu yang mau dia lakukan? Nah, misalnya tadi kan ada misalnya sini, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal dan lain-lain. Kan tadi misalnya ada tadi seminar tuh. Nah, ada kan seminar tadi. Kira-kira guru menjawab pertanyaan tadi melakukan seminar, apakah dia ini sadar bahwa seminar itu punya tantangan? Kalau mau melaksanakan seminar itu kan yang pertama butuh dana, yang kedua pasti ada narasumber yang kita hubungi kan, kemudian yang ketiga lain-lain. Nah, apakah pada saat guru itu mengisi ini dia pikirkan itu atau tidak? Itu maksud saya. Kemudian yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Maksudnya di sini adalah yang dari nomor 1 tadi sampai ke bawah itu, apakah guru mengisi tadi itu dalam keadaan sadar dan dia tahu tantangannya dan dia tahu kira-kira mampu tak dia lakukan itu. Kalau sekolah kan di sini pengembangan kompetensi, tapi sama di situ juga tuh ya, nanti rubah ada pojok kanan atas ya. Iya, ubah rencana ini, ubah rencana hasil kerja, masih bisa itu. Karena memang angkatan 10 dengan angkatan 11 itu nanti satu kali ya, jadi belum bisa sekarang memilih ini, kecuali yang angkatan 9 ya, kecuali yang angkatan 9 boleh mengambil RHK ini ya. Ya, oke. Penilaian begini,
penilaian itu kalau kita sudah kirim itu sudah tidak bisa dirubah. Ya, kalau kita sudah kumpulkan itu sudah tidak bisa dirubah. Tetapi begini, itu kan tidak berpengaruh ke ekspektasi, tidak pengaruh ya. Nah, karena masih ada tindak lanjut, masih ada ke yang ingat bahwa pengelolaan kinerja di PMM ini hanyalah kebutuhan untuk nilai SKP. Ya, nilai SKP untuk penilaian di observasi itu adalah langkah awal. Jadi tidak berpengaruh di nilai akhir. Misalnya dia kurang nanti, misalnya pada saat kita observasi dia kurang, ada catatan-catatan kita kan. Pada saat kita berikan catatan-catatan itu, ada keinginannya, ada kemauannya untuk belajar dan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Nah, pada saat perencanaan tindak lanjut, kan ada lagi jawaban-jawaban perencanaan tindak lanjut itu, dia termotivasi dari catatan-catatan kita dulu tadi ke kepala sekolah, itulah yang dia jadikan cambuk untuk termotivasi memperbaiki diri. Jadi dia tidak akan berpengaruh ke nilai akhirnya nanti. Yang paling mau kita pantau di sini adalah bagaimana guru yang kita nilai itu ada usahanya ya untuk memperbaiki catatan-catatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Itu kan belum tahapan akhir. Nanti di Juni adalah baru pemberian ekspektasi. Apakah guru tersebut sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau di atas ekspektasi.